Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfian menyapa Anda kembali di Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana untuk kesempatan hari ini, hari Selasa 18 Januari 2021. Dan saat ini pendengar kita berada bersama di topik kita yakni peringatan cuaca buruk. Siapkah antisipasi bencana? Dan sebentar kami akan menghadirkan narasumber kita. Di Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana pendengar ada Bapak Hengki Hamzah, beliau adalah Kepala Bidang Informasi BMKG dan juga sebentar ada dari pihak BNPB Kota Makassar. Pastikan bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi.
94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Sembilan 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Waktunya kentongan. Angin puting beliung merupakan pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Fenomena ini terjadi karena perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Jika Anda berada di dalam rumah, tutup jendela dan kunci pintu. Matikan aliran listrik dan copot regulator gas. Berlindunglah di bagian tengah rumah. Jika Anda berada di luar rumah, jangan berlindung di bawah pohon, tiang listrik, atau papan reklame. Sebaiknya cari bangunan yang berdinding kokoh sebagai tempat berlindung. Jika Anda berada di kendaraan, jangan berlindung di dalam mobil. Hindari berlindung di bawah jembatan. Segera cari tempat seperti ruangan, rumah, atau ruko. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih mengikuti program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Makassar. Kita masih bersama pendengar di kebersamaan kita di Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana hari ini Selasa 18 Januari 2022 bersama saya Arti Alfian, dan seputar topik kita yang sudah kami informasikan di ruang dengar Anda, peringatan cuaca buruk, siapkah antisipasi bencana? Dan saat ini pendengar, kami sudah bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Hanafi Hamzah. Beliau adalah Kabid Informasi BMKG Wilayah 4 Kota Makassar. Kita menyapa. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hanafi Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat, dingin. Dingin. Karena memang wilayah Kota Makassar dan sekitarnya diguyur hujan sejak dini hari tadi ya, hingga saat ini Pak Hanafi Hamzah. Ya betul sekali ya. Ini mungkin bisa diinformasikan kepada seluruh pendengar kita seputar seperti apa perkiraan cuaca untuk 3 hari ke depan ini Pak Hanafi. Ya, betul sekali. 3 hari ke depan mulai hari ini, tanggal 18, tanggal 19, tanggal 20 Januari 2022. Iya. Kami sudah mengeluarkan semacam peringatan dini tentang kemungkinan potensi cuaca ekstrim yang akan terjadi di beberapa wilayah di daerah kita di Sulawesi Selatan. Jadi wilayah-wilayah tersebut itu kemungkinan bisa mendapatkan intensitas lebat hingga sangat lebat. Ya, potensi ini bisa terjadi di wilayah kabupaten kota, mulai dari Parepare, Sopeng, Baru, Pangkajene, Kepulauan Maros, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar. Kemudian hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, potensi terjadi di Kabupaten Luwu Utara, Sidendring, Rapang, Pindrang, Bone, Sinjai, Bulukumba, dan Bantai. Serta potensi angin kencang di pesisir barat, selatan, dan sekitar Teluk Bone di wilayah Sulawesi Selatan. Ini sudah kami rilis ke berbagai sektor, berbagai stakeholder. Setiap BPBD sudah menerima informasi tersebut. Kemudian teman-teman mass media juga sudah menerima informasi ini untuk kita ketahui bersama. Begitu. Jadi boleh dikatakan hampir seluruh wilayah yang ada di Sulawesi Selatan, Pak Hanafi ya? Iya, jadi ada beberapa wilayah intensitasnya satu dengan lain tidak terlalu sama dengan yang kami sebutkan pertama. Kriteria lebat hingga sangat lebat, kemudian kriteria sedang
hingga lebat begitu. Tapi ada yang menarik ini, dimulai kan dari hari ini cuaca ekstrimnya Pak Hanafi Hamzah. Semacam saya tadi sejak pagi hari tadi beranjak dari Kabupaten Goa itu sangat lebat, tetapi ketika masuk pertengahan wilayah Kota Makassar itu agak reda sedikit Pak Hanafi. Dan setelah kota sampai di bagian kota di seputaran misalnya di daerah RRI Makassar ya, di Jalan Riburane itu sangat lebat. Ini apakah memang hujan yang sangat intensitasnya sangat lebat ini tidak merata di hampir sebagian wilayah yang ada di Sulawesi Selatan, Pak Hanafi? Iya, jadi betul sekali kan kalau distribusi hujan itu, walaupun kita wilayah kita di Sulawesi Selatan itu satu provinsi, tetapi kabupaten kota wilayah tersebut juga tidak sama curah hujannya. Jadi yang seperti kami sampaikan tadi ya, mulai dari Parepare, Topeng, Baru, Pangkajene, kemudian Maros, Makassar, Goa Takalar, Jeneponto, dan Selayar. Ini yang kondisi sekarang mendapatkan curah hujan yang lebat. Bahkan ini kan tanggal 18 itu sampai tengah malam kan ceritanya. Jadi ini masih ada waktu sekitar 6 jam ke depan. Kalaupun belum terjadi hujan, kemungkinannya akan terjadi pada malam hari ini. Kalaupun curah hujannya kurang, itu akan meningkat ya. Seperti itu. Sebenarnya apa yang menyebabkan sehingga cuaca ekstrim ini akhirnya diinformasikan dari BMKG khususnya untuk 3 hari ke depan ini? Iya. Jadi ada pertimbangan tertentu kaitan atmosfer dengan permukaan laut, kemudian ada yang dinamakan seruakan dingin, ada yang dinamakan dengan lapisan udara 850, 700, 500, kemudian kecepatan angin dan sebagainya. Ini yang menjadi pertimbangan kita untuk mengeluarkan segmen untuk peringatan dini. Dan peringatan dini yang kita keluarkan kemarin itu mirip-mirip kondisi dinamik atmosfernya pada tanggal 6-7-8 Desember tahun 2021. Ya, jadi mirip-mirip kondisinya. Ya, jadi seperti itu sehingga kami dari BMKG yang bertugas untuk analisis cuaca sepakat untuk mengeluarkan statement peringatan dini. Kenapa? Karena kita tidak mau kecolongan lagi seperti tahun lalu. Pada bulan Desember tahun lalu banyak dari antara masyarakat kita yang belum mengetahui informasi yang kami sebarkan 3 hari sebelumnya. Jadi untuk ini kita gerak cepat, ya mudah-mudahan bisa diantisipasi, dapat diambil tindakan-tindakan oleh teman-teman BPBD untuk kalau kami katakan dambulah atau berjagalah ya, jangan sampai keluar sama kondisi cuaca ekstrim tersebut kita lengah, akibatnya masyarakat kita itu ya jatuh korban, jatuh semacam kerugian, baru kita sadar bahwa apa yang kami informasikan benar ya, kayak begitulah. Jadi boleh dikatakan ini berkaca dari pengalaman tahun lalu ya, Pak Hanafi Hamzah ya. Betul sekali, karena dari tanggal 6-7-8 Desember 2021 kemarin, walaupun kami sudah rilis informasi tersebut, tapi banyak di antara teman-teman media, kemudian BPBD yang belum tahu itu kalau kami sudah menginformasikan kondisi tersebut. Oke. Nah tadi juga ada informasi yang sempat saya baca artikelnya dari pihak BMKG ini terkait sirkulasi siklonik ya. Ada ya Pak Hanafi Hamzah. Nah, dan ini kan sirkulasi siklonik boleh dikatakan menjadi salah satu pemicu juga meningkatnya potensi pertumbuhan awan hujan. Nah, mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar yang boleh dikatakan awam ya, sirkulasi siklonik itu seperti apa, Pak Hanafi? Jadi sirkulasi siklonik itu adalah putaran udara ya, menuju titik pusat yang merupakan pusat daripada daerah tekanan rendah. Ya, makanya disebut dengan siklonik. Kalau di belahan bumi selatan itu searah jarum jam. Kalau belahan bumi utara itu berlawanan arah jarum jam. Jadi itu perbedaannya. Tetapi sirkulasi siklonik ini sering sekali muncul di perairan selatan kita, ya. Seperti sekarang ada kita pantau di sekitar Teluk Carpentaria Australia, kemudian perairan Laut Timur, kemudian selatan Jawa.
sirkulasi siklonik ini walaupun belum berkembang menjadi badai tropis, itu sering sekali kita pantau. Dan ini setiap jam ini kami pantau di BMKG. Apakah kekuatan daripada siklonik ini semakin dia punya pusat tekanan udara semakin rendah atau tidak? Karena indikator semakin kuat pengaruhnya itu adalah apabila pusat tekanan rendahnya itu semakin kuat, ya. Apalagi kalau sudah menjelang di kurang dari 1000 milibar. Itu kita waspada itu. Seperti badai tropis Seroja ya tahun 2021 pada bulan April, seperti itu bentuknya. Per hari kita pantau LPA, low pressure area, berupa sirkulasi siklonik ini. Dan ini berkembang menjadi badai tropis, jadilah namanya Seroja. Nah, seperti ini sekarang juga tetap harus kita antisipasi karena memang periode Januari, Februari, Maret adalah periode di mana sirkulasi siklonik ini bisa berubah menjadi badai tropis di sebelah selatan perairan Indonesia. Jadi sampai saat ini masih terus terpantau ya dari pihak BMKG, Pak Hanafi Hamzah? Iya, tapi masih dalam skala namanya LPA, low pressure area. Belum berkembang menjadi tropical depression, tropical cyclone, apalagi menjadi badai tropis begitu. Jadi masih kategori rendah, Pak Hanafi Hamzah ya? Iya, betul. Nah, ini kan BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini. Kalau 3 hari ke depan dimulai hari ini, boleh dikatakan termasuk cuaca ekstrim ya, Pak Hanafi Hamzah. Sebenarnya apa yang paling diwaspadai di 3 hari ini, Pak Hanafi, selain curah hujan yang lumayan lebat hingga tinggi? Ya, selain curah hujan ya angin. Jadi angin permukaan, angin 850 milibar atau angin 3000 feet atau 1000 meter dari permukaan laut. Ini yang kita waspadai karena indikasi menguat membentuk wilayah yang disebut intertropical convergence zone atau daerah kumpul antar tropik. Ini kita pantau di Laut Jawa hingga menuju ke wilayah Sulawesi Selatan, kemudian perairan selatan Laut Timur dan sebagainya. Dan ini apabila menguat, inilah angin ini yang menuju ke pusat-pusat angin siklonik yang saya katakan tadi dan bisa berkembang menjadi tropical cyclone. Jadi ini yang kita waspadai, angin kencang. Angin kencang, tanah longsor juga Pak ya, Pak Hanafi Hamzah ya? Ini menjadi salah satu pemicu juga. Bisa jadi karena ini semua kalau tanah longsor ya pemicunya hujan. Kemudian struktur tanah, kemudian ada sedimentasi dan sebagainya. Makanya wilayah-wilayah kemiringan itu kita sangat mengharapkan jangan dieksploitasi sebagai areal tanaman, areal perkebunan, karena kita harapkan area kemiringan itu menjadi catchment area. Catchment area itu istilahnya kita daerah resapan air. Daerah resapan air dapat berfungsi apabila vegetasinya cukup untuk menarik air hujan ke dalam tanah melalui sistem perakaran yang ada di tanaman tersebut. Tadi juga Pak Hanafi Hamzah sempat menginformasikan kalau memang curah hujan yang lumayan lebat ini tidak merata ya untuk di Sulawesi Selatan, dan kita kembali berkaca dengan pengalaman tahun lalu ini saat BMKG mengeluarkan peringatan dini untuk cuaca ekstrim. Sebenarnya daerah-daerah yang ada di wilayah Sulawesi Selatan yang paling rawan terdampak ini di mana saja sesuai dengan pengalaman tersebut, Pak? Ya, jadi pantai barat ya. Pantai barat itu mulai dari selatan Parepare masuk ke Kabupaten Baru, kemudian Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Maros, lanjut ke Makassar, Goa, Takalar ya, kemudian sebagian Jeneponto, Bantaeng, dan terus ke Selayar. Periode sekarang periode yang sangat rentan, wilayahnya yang berupa dataran rendah ya, dataran rendah. Sedangkan dataran tinggi kita harapkan berfungsi dengan baik menjadi catchment area, daerah tangkapan air. Kita harapkan demikian, kenapa? Karena apabila daerah pegunungan tidak menyerap air dengan baik, maka aliran air ini bisa menjadi aliran permukaan gitu. Aliran permukaan dalam kemiringan itu sangat berbahaya, dapat mengakibatkan pengikisan tanah hingga longsor gitu. Jadi seperti itu. Jadi kepada pemangku kepentingan ya tentunya ya harapan kita seperti itu, agar kondisi permukaan daripada dataran kita itu
dapat difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Dataran rendah untuk pemukiman, untuk bisnis dan sebagainya. Sedangkan pegunungan itu menjadi semacam daerah catchment area atau daerah resapan air. Itu kan tadi seputar daerah dataran ya, atau daratan. Nah kalau daerah laut ini seperti apa untuk perakiraannya selama 3 hari ke depan? Apa terkait mungkin tinggi gelombangnya ini, Pak Hanafi Hamzah? Iya, jadi dengan angin yang cukup kencang, bisa mencapai 20 knot atau sekitar 38 km per jam. Nah, ini dalam kondisi maksimum. Dapat memicu terjadinya pembentukan gelombang sekitar 2,5 meter, ya, 2,5 meter. Lumayan tinggi ya, Pak ya? Lumayan tinggi, dan ini kalau 2,5 meter itu sudah sangat berbahaya bagi aktivitas perjalanan laut. Nelayan kita ya. Oh, nelayan, ya. oke. Kemudian kapal-kapal penyeberangan juga kadang-kadang terpengaruh dengan ketinggian gelombang itu. Tapi untuk kapal dagang, tonase besar, kapal penumpang, saya rasa tidak terlalu terpengaruh. Karena tonase kapal yang besar, daya apung yang besar, pengaruh ketinggian gelombang tidak signifikan terhadap kapal-kapal yang besar. Jadi mungkin ini hanya himbauan untuk para nelayan ya. Kalau untuk perjalanan laut sendiri masih memungkinkan di cuaca ekstrim dari peringatan dari pihak BMKG ya, Pak Hanafi. Tidak memungkinkan 100% sebetulnya tidak selalu aman gitu. Karena pada kondisi tertentu ketinggian gelombang laut itu di luar dari perkiraan kita. Yang kita perkirakan maksimum 2,5 meter, maka bisa menjadi 4 hingga 5 meter. Nah, ini yang tiap hari, tiap jam kami pantau terus. Mungkin buat masyarakat yang sedang mendengarkan siaran kita saat ini bisa diinformasikan ini Pak Hanafi Hamzah, adakah persentase hujan akan berhenti di 3 hari ke depan ini, atau memang selama 3 hari ini hujan lebat akan mengguyur wilayah Kota Makassar dan sekitarnya, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, Pak? Ya, dari wilayah yang saya sebutkan tadi memang kejadian hujan yang dalam kategori ekstrim untuk peluangnya itu sangat besar, sampai 90% itu. 90%. Jadi wilayah yang saya sebutkan tadi ya. Jadi seperti itu untuk 3 hari ini, 18, 19, 20. Selanjutnya kita lihat daripada kondisi dinamika atmosfer, apakah yang menjadi indikator kita berlangsung atau menurun ya. Nah, ini akan kami informasikan dalam bentuk perkiraan cuaca harian itu. Terus diupdate Pak ya? Iya, seperti yang selalu dirilis sama RRI setiap jam 8 pagi, ya seperti itu. Mungkin yang terakhir ini Pak Hanafi Hamzah, ada himbauan dari pihak BMKG sendiri terkait peringatan dini cuaca ekstrim selama 3 hari ke depan dimulai dari hari ini, Pak Hanafi, silakan. Iya. Berkaca kejadian pada bulan Desember tahun 2021 kemarin, tepatnya tanggal 6/7 ya. Saya juga termasuk orang kena dampaknya karena beberapa ruas jalan yang menuju ke kantor kita, ke perumahan kita itu ditutupin oleh mobil-mobil yang parkir di pinggir jalan. Jadi ada satu kompleks di Makassar ini, namanya CPDewi, itu penghuninya memarkir mobil di pinggir jalan, sehingga kami di Abdulladeng Serua itu menuju kantor kami Racing Center itu terpapar kemacetan yang sangat parah akibat banyaknya mobil warga yang diparkir di jalan. Jadi untuk itu kami himbau kepada segenap masyarakat kita untuk selalu berhati-hati, terutama memperhatikan informasi cuaca yang kami berikan melalui RRI ada, melalui radio-radio swasta yang lain juga ada, sehingga dengan memperhatikan kita harapkan kondisi yang terjadi pada bulan Desember kemarin bisa kita minimalisir dampaknya terhadap kehidupan kita. Baik. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Hanafi Hamzah, Kepala Bidang Informasi BMKG Wilayah 4 Sulsel. Tetap semangat memberikan informasi terus kepada masyarakat ya, Pak Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, sudah kita berbincang bersama ya terkait peringatan cuaca buruk, siapkah antisipasi bencana, dan narasumber pertama kita tadi ada Pak Hanafi Hamzah, Kepala Bidang Informasi BMKG Wilayah 4 Sulsel. Dan sebentar kita masih akan terus melanjutkan kebersamaan kita di Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana hari ini Selasa 18 Januari 2022. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi.
Anda masih mengikuti program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Makassar. Tak sedikit bunda merasuki diri saat hujan mulai merintih, namun serpihan rindu tiada akan menghalangi merintangi langkahku, tiada akan mungkin senjangkan hasrat diri. Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Mungkin cinta tak cukup untukmu bertahan, dan ku tak mendendam. Tak seharusnya kau berpaling dariku di saat ku harus jauh dari dirimu, karena aku masih mencintaimu dan yakin diriku
hanyalah untukmu. Apa yang kurasakan tak seperti kenyataan. Berbagi cinta selain diriku. Mungkinkah kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu masih mencintaiku, tak ingin ku bertahan, meski kadang mendendam. Akankah kau bahagia bila cinta tak ada untuk dirimu lagi? Cinta tak cukup untukmu bertahan, dan ku tak mendendam darimu. Tak seharusnya kau berpaling dariku di saat ku harus jauh dari dirimu, karena aku masih mencintaimu dan yakin diriku hanyalah untukmu. Apa yang kurasakan tak seperti kenyataan. Berbagi cinta selain diriku. Mungkinkah kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu Masih mencintaiku, tak ingin ku bertahan, meski kadang mendendam. Akankah kau bahagia bila cinta tak ada untuk dirimu lagi? Cinta tak cukup, ku bertahan, ku mendendam. Mungkinkah kembali rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu Masih mencintaiku, tak ingin ku bertahan, meski kadang mendendam. Akankah kau bahagia Bila cinta tak ada, mungkinkah kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu Masih mencintaiku, tak ingin ku bertahan, meski kadang mendendam. Akankah kau bahagia Bila cinta tak ada untuk dirimu lagi, untuk dirimu lagi, untuk dirimu lagi, dan ku tak mendendam. Mungkinkah kembali Cukup untukmu, cukup untukmu, dan ku tak mendendam darimu. Waktunya kentongan. Jika terjadi bencana banjir di sekitarmu, sebaiknya hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah. Mengungsi ke lokasi aman atau posko banjir sedini mungkin. Saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati, segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika terjadi bencana banjir di sekitarmu, sebaiknya hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah. Mengungsi ke lokasi aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, segera hubungi kepolisian, kepala desa, lurah atau camat untuk pertolongan lebih awal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Waktunya kentongan.
Bukit tebing dan jurang selalu memberi keindahan yang menakjubkan bagi setiap mata yang memandangnya. Namun di balik itu ada bahaya yang setiap saat mengintai kita akan terjadinya bencana alam tanah longsor. Terutama pada kondisi tebing yang tidak ditumbuhi pohon dan dengan curah hujan yang cukup tinggi. Keindahan yang sedang kita nikmati sesaat akan terusik manakala kita dapat mengamati secara seksama dengan adanya tanda-tanda utama akan terjadi tanah longsor, seperti munculnya retakan vertikal pada tebingnya, munculnya air tanah secara tiba-tiba, air sumur di sekitar tebing menjadi keruh, dan adanya longsoran batu-batu kecil. Tanda-tanda itu mengisyaratkan kita sebaiknya menjauh sejauh mungkin dari lokasi itu. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih mengikuti program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang saat ini masih terus setia bersama kami di Dialog Kentongan Radio Tanggap Bencana hari Selasa 18 Januari 2022 dan masih mengangkat topik seputar peringatan cuaca buruk, siapkah antisipasi bencana. Setelah kita bersama tadi di perbincangan yang pertama dengan narasumber kita Pak Hanafi Hamzah, Kepala Bidang Informasi dari BMKG Wilayah 4 Sulsel. Saat ini kami sudah bersama pendengar dengan Pak Nur Hidayat. Beliau adalah Kasih Siap Siaga Penanggulangan Bencana BPBD Kota Makassar. Kita menyapa. Assalamualaikum, selamat sore Pak Nur Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Pak ya? Baik. Alhamdulillah. Nah ini BMKG kan sudah memberikan peringatan cuaca ekstrim kurang lebih 3 hari ke depan mulai dari hari ini Pak Nur Hidayat. Nah antisipasi apa sebenarnya yang sudah disiapkan dari pihak BPBD khususnya BPBD Makassar? Ya, yang pertama secara normatif dulu, sejak Desember kemudian masuk Januari ini kita aktifasi yang namanya siaga darurat ancaman bencana banjir wilayah Kota Makassar di Januari. Iya. Jadi SK Wali Kota menyatakan keadaan siaga darurat. Konsekuensinya apa? Yang pertama, kita mengaktifasi kembali posko penanganan darurat bencana untuk ancaman banjir. 1. Iya. 2, kita mensiagakan personil peralatan dan termasuk sumber daya dari institusi vertikal, Basarnas, TNI Polri, dan organisasi sosial masyarakat disiagakan kembali untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya ada genangan dan banjir di beberapa wilayah di Kota Makassar. Yeah. Yang ketiga, secara intensif personil kami melakukan pemantauan dan melaporkan kondisi wilayah-wilayah yang kerap terjadi banjir, sehingga apabila terjadi riak di lapangan, intervensinya bisa dilakukan lebih cepat. Namun alhamdulillah hingga detik ini pemantauan oleh tim TRC, tim reaksi cepatnya BPBD Kota Makassar di beberapa titik sejak tadi siang itu belum ada yang signifikan untuk wilayah Kota Makassar. Dan terakhir kami melalui BPBD juga mendiseminasikan lebih lanjut informasi peringatan dini BMKG dalam bentuk imbauan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui semua kanal-kanal informasi formal dan termasuk media sosial agar masyarakat bersiaga bahwa diperkirakan 3 hari ke depan 18, 19, 20 sebagaimana peringatan dini BMKG cuaca ekstrim dengan hujan intensitas sedang hingga lebat terjadi di beberapa bagian wilayah Kota Makassar dan di saat yang sama di beberapa wilayah Kota Makassar memang kerap dilanda banjir juga, sehingga informasi-informasi itu kami diseminasi ke masyarakat seraya tetap mengingatkan tentang protokol kesehatan. Ini 2 sisi mata uang harus jalan terus ini. Betul. Ancaman banjir, kemudian tetap mengingatkan masyarakat bahwa pandemi masih ada dan itu tetap waspada. Itu saya kira dari Kota Makassar. Ini kan boleh dikatakan berkaca dari pengalaman tahun lalu ini Pak Nur Hidayat. Nah, dari hasil survei pengalaman tahun lalu, wilayah yang paling rawan terdampak bencana khususnya di wilayah Kota Makassar itu di bagian mana saja Pak Nur Hidayat? Ya, saya kira tidak jauh berbeda ya, karena memang secara wilayah-wilayah yang kerap tergenang dan banjir itu adalah
sebagian besar wilayah-wilayah yang memang secara topografi memang lebih rendah dibanding wilayah lainnya. Kedua, memang wilayah tersebut juga dilalui oleh das Jeneberang, termasuk lebih-lebih das Talo, termasuk subdasnya Talo. Subdasnya Talo itu banyak, ada Sungai Birinjene, ada Sungai Pampang, kanal pembuangan Waduk Bitoa, ada Sungai Sabeng dengan Kajenjeng di belakangnya Manggala yang menyebabkan banjir di wilayah sana. Jadi kemungkinan besar jika intensitas hujan tinggi, termasuk di wilayah hulu, wilayah hulunya ada Talo terutama, kemungkinan wilayah Manggala seperti Desember kemarin, kemungkinan wilayah Manggala, wilayah Tamalan Rea, Biringkanaya, sebagian Panakukang. Kalau di Desember kemarin agak masif, sampai Raposi ini juga ada Tamalate juga ada dampak, tapi berharap intensitas hujan di kali ini tidak setinggi yang Desember kemarin, karena Desember kemarin juga itu bersama dengan pasang naik tertinggi waktu itu. Iya, betul. Mudah-mudahan kita berharap perakiran BMKG dengan intensitas tinggi itu, yang kami selalu harapkan adalah volume hujan yang turun itu meskipun besar tapi turunnya merata. Nah tadi, iya. Dan itu adalah harapan kita semua ya Pak Nur Hidayat ya. Doa kita semua tentunya. Betul. Nah ini kan tadi sempat Pak Nur Hidayat singgung seputar pendirian posko kesiapsiagaan. Apakah khusus untuk wilayah Kota Makassar ini di tiap RT RW ada atau seperti apa ini Pak Nur Hidayat? Arahannya begini, untuk tingkat kota, posko PDB penanganan darurat bencana banjir itu ada di BPBD Kota Makassar, ada di Karebosi, di War Room penanganan darurat bencana yang di Karebosi. Iya. Kedua dibentuk pos-pos lapangan. Pos-pos lapangan itu ada di Manggala dan di Karester Tamalan Rea. Di samping itu ada juga pos-pos kecamatan yang dibentuk oleh Pak Camat, dan ada pos kelurahan yang dibentuk oleh Pak Lurah. Secara komunikasi juga terbentuk terbentuk grup WA di masing-masing kecamatan ini. Kami ada di dalam, personil kami ada di dalam, sehingga apabila ada di samping tim kami melakukan pemantauan di lapangan, melaporkan ke posko, apabila ada Pak Lurah, Pak RW, Pak Lurah yang melaporkan ke grup kecamatannya, tim kami ada juga di dalam situ, sehingga liaison sebagai liaison officer, sebagai penghubung informasi itu bisa cepat ke posko PB untuk dilakukan intervensi lebih lanjut. Jadi koordinasi selalu ada ya? Koordinasi selalu ada Pak Nur Hidayat ya? Iya. Makanya ada grup dibentuk selain grup siaga banjir untuk level Kota Makassar, ada juga di masing-masing kecamatan. Dalamnya ada Pak Lurah, ada Pak RW-nya, ada Babintanya, ada Babin Kantikmasnya, termasuk Pak Dan Ramil dan Pak Kapolseknya. Baik. Nah, sesuai dengan pengalaman dari BNPB sendiri, khususnya BNPB Kota Makassar ya, Pak Nur Hidayat. Nah, kesiapsiagaan itu tidak serta-merta hanya harus dimiliki oleh pemerintah dan juga pihak BPBD, tetapi juga kesiapsiagaan dari masyarakat. Nah, seperti apa sebenarnya kesiapsiagaan yang harus dimiliki oleh masyarakat menghadapi cuaca ekstrim ini, Pak Nur Hidayat? Ya. Selain kesiapsiagaan pemerintah dalam bentuk penyiapan personil, peralatan, dan tata kelola, kami harapkan juga masyarakat, model kesiapsiagaan di level masyarakat adalah bagaimana yang pertama, masyarakat mampu mengakses informasi peringatan dini. Itu yang penting. Masyarakat mampu mengakses informasi peringatan dini dari lembaga-lembaga resmi seperti BMKG termasuk BPBD, sehingga masyarakat kita terhindar dari informasi-informasi yang tidak bertanggung jawab. Karena di saat ini kadang ada juga berita-berita hoax yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jauh-jauh hari sejak BPBD terbentuk, kami juga mempunyai kegiatan penguatan dan penyiapan masyarakat. Bagaimana masyarakat bagaimana mereka mampu melakukan pengorganisasian, mengorganisasikan diri, dan di beberapa tempat secara kasat mata kita bisa lihat bagaimana masyarakat sebenarnya memiliki kemampuan itu. Tinggal bagaimana kami membantu tambahan pengetahuan termasuk keterampilan dan bagaimana manajemen kedaruratan di level komunitas. Di blok 8, blok 10 Antang misalnya, saya di blok 10 Antang itu
masuk dalam grup komunitas di sana, mereka mampu mengorganisasi diri, mulai dari penyiapan logistik, termasuk membahasakan kebutuhannya ke pemerintah setempat. Tentu itu yang kita harapkan, kesiapsiagaan masyarakat, mulai dari akses informasi, kemudian kemampuan mereka mengelola keadaan darurat di komunitasnya. Di saat yang sama ada intervensi pemerintah. Kemudian yang ketiga, mereka mampu mengartikulasikan atau membahasakan kebutuhan penanganan darurat di wilayah. Baik. Sehingga intervensi dalam bentuk bantuan yang masuk itu juga tepat. Gitu. Begitu model kesiapsiagaan yang kita harapkan di level masyarakat. Sehingga risiko banjir misalnya tergenangnya motor, akses, lemari, itu kan dalam bentuk, kalau dihitung itu dalam definisi bencana itu kerugian harta benda itu bisa diminimalisir. Betul. Itu kan pendekatannya gitu. Pengurangan risiko itu bagaimana korban jiwa bisa dihindari, kerugian harta benda bisa direduksi atau minimalisir dan sebagainya. Ini kan peringatan dini selama 3 hari ke depan sudah dikeluarkan oleh pihak BMKG sendiri ya, Pak Nur Hidayat. Nah, apakah personel dari pihak BPBD khususnya BPBD Kota Makassar ini sudah diterjunkan untuk berjaga-jaga menghadapi cuaca ekstrim selama 3 hari ke depan ini, Pak? Ya, yang ada sekarang itu memang selama ini memang BPBD kami selain di kantor BPBD di posko war room di Karebosi sana, ada juga pos-pos siaga terpadu ada di Karester Tawalan Rea yang ada di PTP Blok M itu, ada Karester Manggala yang di Jalan Raya Jalan Temangaparaya itu. Di sana personil kami berpos. Kemudian secara taktis mereka melakukan pemantauan di wilayah yang mereka ditugasi. Sehingga secara berkala saat ini mereka diperintahkan secara berkala setiap 2 jam. Terlebih pada saat intensitas hujan sedang lebat-lebatnya. Setiap 2 jam di wilayah titik-titik banjir itu mereka melakukan laporan. Bahkan dilakukan secara selain laporan tertulis melalui WhatsApp group, mereka juga melakukan live report. Dengan menggunakan aplikasi Zoom. Kami menggunakan aplikasi Zoom di posko war room. Koordinator pos lapangan itu melaporkan kondisi wilayahnya selain tertulis di grup WA dan aplikasi. Kami juga menggunakan aplikasi Epic Collect. Itu aplikasi pendataan online. Mereka bisa melaporkan titik lokasinya, kondisi dan sebagainya. Termasuk live report melalui aplikasi Zoom. Sehingga visualisasi apa yang terjadi di lapangan juga bisa visualisasi di posko war room yang ada. Jadi boleh dikatakan Pak Nur Hidayat, peringatan cuaca buruk pihak BPBD Kota Makassar sudah siap dalam mengantisipasi bencana ya? Iya, betul sekali. Baiklah, yang terakhir mungkin ada himbauan dari pihak BPBD Kota Makassar ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrim 3 hari ke depan ini, Pak Nur Hidayat, silakan. Ya, cuaca ekstrim ini semoga tidak terjadi, namun demikian berpotensi berdampak melimpasnya air, prasarana sumber daya air dalam bentuk genangan dan banjir. Sehingga kami mengimbau kepada masyarakat, yang pertama, mari saling menjaga. Maksud saya, di lingkungan kita selain ada ancaman banjir, biasanya hujan dengan intensitas tinggi itu kadang disertai angin. Seperti tadi siang, ada angin kencang sehingga berdampak kepada rumah warga. Sehingga himbauan kami kepada masyarakat, selain pohon tinggi, ancaman pohon tumbang, papan-papan reklame, tiang-tiang listrik misalnya, yang jika ada hal-hal yang memungkinkan bisa menimbulkan kedaruratan, itu bisa dilaporkan ke pihak terkait. Bisa ke Pak Lurah yang meneruskan ke pihak terkait. Saya kira perhatian-perhatian begitu yang sangat dibutuhkan untuk kondisi begini. Kita saling menjaga. Kondisi sosial yang sangat penting. Yang kedua, yang kami imbau kepada masyarakat, seperti yang tadi saya sampaikan, mari mengakses informasi peringatan ini. Sehingga keadaan darurat itu kita bisa prediksi, kalaupun tidak terjadi kita tetap bisa bersiaga untuk mengurangi risiko bencananya. Yang ketiga, meskipun sangat normatif, yang namanya menjaga kebersihan lingkungan itu sangat penting. Kerap sumbatan-sumbatan di drainase menyebabkan genangan kemudian berdampak merugikan masyarakat juga. Padahal jika memang masyarakat memang tidak mampu mengelolanya secara gotong royong, silahkan dilaporkan ke satgas-satgas drainase yang ada di level kecamatan. Laporkan ke Pak RW, ke Pak Lurah yang membahasakannya ke level kecamatan. Di sana ada satgas drainase, di DLSPU juga ada satgas drainase.
Bisa ke 112 juga dilaporkan. Ada NTPD kita, nomor telepon panggilan darurat untuk keadaan darurat. Gunakan akses 112 itu untuk melaporkan keadaan darurat di wilayah masing-masing, sehingga intervensi pemerintah dalam bentuk bantuan ataupun tim rescue bisa lebih cepat. Oke. Baiklah. Saya kira itu. Kalau begitu terima kasih Pak Nur Hidayat untuk waktunya di Dialog Kentongan RRI saat ini ya. Tetap semangat ya. 112 kepada masyarakat kita, Pak. 112 kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, perbincangan kita di Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana untuk kesempatan hari ini, hari Selasa 18 Januari 2022. Saya Arti Alfian mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. Sembilan 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Gempa bumi